Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu. Dalam ibadah kita pagi ini, marilah kita berdoa untuk kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas hidup yang Bapa berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam segala cara dan bentuk untuk menunjang kehidupan kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, kami anak-anak-Mu hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon, Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami semua, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menghidupkan kami dan juga yang mengarahkan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terpilih dari kitab Mazmur pasal 72. Mazmur pasal 72 di bawah judul perikop Doa Harapan untuk Raja. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan ia menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel,
yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena Ia masih memberi kesempatan kepada kita untuk pagi ini berkumpul dan beribadah bersama. Kita beribadah dalam keluarga dan rumah tangga kita. Peristiwa ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi kita percaya ini bagian dari rencana Allah untuk kita. Bahwa Allah memuliakan kita, memuliakan keluarga dan rumah tangga kita, dan membuat kita untuk menjadikan rumah tangga dan keluarga kita sebagai rumah ibadah, tempat beribadah bagi kita semua pada hari ini dan hari-hari mendatang. Kita beribadah hari ini pada saat yang sama dunia masih merasakan ancaman dari virus corona yang begitu mematikan. Kita pun sedang berupaya serius dengan berbagai cara untuk mengatasi penyebarannya. Upaya itu terasa makin serius karena yang menjadi korban makin hari angkanya makin meningkat. Data terkini yang meninggal sudah 600 orang lebih. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Kita semua dipanggil dan terpanggil untuk memuliakan kehidupan, menjaga kehidupan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab tujuan hidup kita adalah keselamatan. Tujuan hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berhadapan dengan berbagai situasi dan kondisi yang digambarkan tadi, kita butuh untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan kita juga butuh untuk dipimpin oleh para pemimpin kita yang baik. Kita juga membutuhkan pimpinan dalam keluarga, dalam jemaat, dalam lingkungan, di tengah-tengah masyarakat yang dapat menolong kita menuju kepada kebaikan. Tetapi pertanyaan kunci untuk kita adalah, pemimpin seperti apa yang kita perlukan hari ini? Pemimpin seperti apakah yang kita butuhkan? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengacu pada Mazmur pasal 72. Mazmur pasal 72 merupakan sebuah mazmur doa yang diucapkan oleh Salomo dan Daud berhubungan dengan mimpi, keinginan, cita-cita mereka untuk memiliki seorang raja yang ideal. Dan menurut mereka, seorang raja yang baik, seorang pemimpin yang baik itu merupakan seorang raja dan seorang pemimpin yang bisa dan mau menghubungkan hidup dan dirinya, kepemimpinannya, dengan Sang Mesias, pemimpin yang agung, pemimpin yang sempurna, pemimpin yang ideal. Dalam Mazmur tadi, Mazmur 72, pemazmur memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada para pemimpinnya hukum dan keadilan. Ya Tuhan, berikanlah kepada para pemimpin kami hukum dan keadilan, supaya mereka bisa memimpin, mau memimpin, dan menegakkan kepemimpinan mereka berdasarkan hukum dan keadilan yang sebenarnya, sehingga damai sejahtera dirasakan oleh semua orang. Yang kedua, pemazmur juga berseru kepada Tuhan memohon agar sang pemimpin mereka, raja mereka, selalu berhasil dan sukses dalam tugas kepemimpinan mereka. Dan tanda keberhasilan dan kesuksesannya adalah umurnya semakin panjang, kebijaksanaannya semakin luas dikenal oleh semua orang,
dan damai sejahtera berlaku bagi mereka yang ia pimpin. Selain hal tadi, pemazmur juga memohon kepada Tuhan agar memberikan roh dan jiwa yang berbelas kasihan kepada rakyatnya, terutama kepada mereka yang miskin, tersisih dan tertindas, sehingga seorang pemimpin dihormati oleh semua orang karena ia memimpin dengan penuh hikmat dan mendatangkan damai sejahtera kepada semua orang yang dipimpinnya. Itulah saudara-saudara pokok doa yang disampaikan pemazmur dalam Mazmur 72 kepada Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan kepada mereka pemimpin yang berjiwa Mesias dan pemimpin yang menghormati Mesias, pemimpin yang dimotivasi oleh Mesias dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Saudara-saudara yang terkasih, umat Tuhan yang berbahagia, keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada pagi ini, percayalah bahwa keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melancarkan rencana Tuhan. Keluarga-keluarga kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu memuliakan Allah dan menikmati berkat-berkat-Nya. Kita sudah beberapa minggu menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Rumah-rumah kita adalah rumah ibadah untuk kita semua. Ini adalah cara Allah mendidik kita. Cara Allah merubah cara pandang kita. Bahwa bait Allah, rumah ibadah, bukan cuma di gedung kebaktian yang besar itu, yang hari ini tertutup, tetapi dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, di balik merebaknya virus corona yang mematikan ini, Allah juga sedang mengajarkan kepada kita berkat-berkat-Nya. Ia pun menyatakan kepada kita rencananya yang indah, supaya kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat ibadah. Kita saling memimpin, saling menopang, saling melengkapi dalam rangka memuliakan Tuhan dan menikmati berkat Tuhan di sekitar kita. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan untuk kita semua. Kita semua yang sedang beribadah pagi ini, kita minta Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, supaya kami semua punya hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita juga minta kepada Tuhan berikanlah kepada kami kebijaksanaan-Mu, supaya kami bijaksana mengelola hidup kami. Kami bijaksana mengelola ibadah kami. Kami bijaksana mengelola semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga kita minta pada Tuhan, supaya Tuhan menegakkan kehendak-Nya di tengah-tengah dunia. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tidak ada satu pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Semuanya dalam pengetahuan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, berdasarkan Mazmur 72, marilah kita pun berdoa untuk para pemimpin kita. Kita berharap kepada Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, keadilan, kerelaan dan kemauan untuk berhati seperti hati Tuhan, yang memimpin dengan sempurna, memimpin dengan baik. Kita juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan kepada keluarga kita yang beribadah pagi ini hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, supaya dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan itu kita terus memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak tahu kapan virus corona akan berakhir. Apakah bulan Mei, apakah bulan Juni, apakah sepanjang tahun 2020, kita tidak tahu.
Dan apakah setelah corona tidak ada lagi yang lain juga kita tidak tahu. Tetapi percayalah, Tuhan punya banyak cara untuk mendidik dan mengajar kita. Yang jadi soal adalah kita punya hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami rencana Tuhan atau tidak. Itulah yang jadi soal. Saudara-saudara, kita beribadah di rumah kita sekarang. Pada saat yang sama kita berhadapan dengan virus corona yang semakin mengancam kehidupan. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Jawabannya tidak lain. Muliakanlah kehidupan. Dan dalam rangka memuliakan kehidupan itu, kita berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Caranya, mohon pimpinan Tuhan dan pakai hikmat kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hidup yang Tuhan berikan kepada kami dan juga segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena di luar Tuhan, kami pasti binasa. Di luar Tuhan, hidup kami sia-sia. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup ini. Baik suka maupun duka. Baik yang menggembirakan maupun yang menyusahkan. Kami tahu Tuhan, bahwa rencana Tuhan indah bagi hidup kami. Terima kasih karena Tuhan izinkan kami untuk berhadapan dengan virus corona yang mematikan. Dan lewat peristiwa ini, kami jadikan rumah-rumah kami menjadi tempat ibadah. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga yang pagi ini beribadah kepadamu. Berkati para kepala keluarga, berkati ibu-ibu, mama-mama dalam setiap rumah tangga. Berkati para pemuda, remaja dan anak-anak yang merupakan pelaku-pelaku ibadah pagi ini di setiap keluarga. Ya Tuhan, jadikan keluarga kami anak-anak-Mu yang beribadah pagi ini sebagai keluarga-keluarga yang bermartabat, keluarga-keluarga yang terhormat, yang dalam hidup kami memuliakan Tuhan. Dan karena itu, segala berkat Tuhan kami nikmati dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, dalam kebersamaan kami pagi ini, kami berdoa untuk semua upaya yang sedang kami lakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami minta pertolongan Tuhan, karena kami tahu bahwa pertolongan Tuhan pasti sempurna bagi kami, dan kami mengharapkan pertolongan itu. Tuhan tolong kami dalam menghadapi masalah ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah yang sedang berlangsung di rumah-rumah jemaat. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua. Dan biarlah rumah tangga kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena memang untuk itulah Tuhan memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami dan temui di dalam minggu ini. Apakah hidup atau mati kami tidak tahu. Tetapi kami percaya kami punya pengatur dan penentu hari esok, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama dan kuasa-Nya lah kami menyerahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.